Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman ya, seseorang yang tadinya adalah pasangan kalian, kemudian saat ini dia sudah berpisah ya dari kalian. Nah, seseorang tersebut ya, dulu ya, waktu masih komit dengan kalian, apakah dia itu tulus ya? Jadi, apakah dia ada niatan serius sama kamu? Pernah nggak sih ya, di pikiran dia itu terbesit untuk hubungan jangka panjang sama kamu atau menikahi kamu? Pernah nggak di benak dia itu terbesit demikian ya? Pernah nggak? Sekali lagi, pernah nggak ya terbesit ya di pikiran mantan kalian tersebut ya, waktu masih komit dengan kalian tuh berkeinginan ya untuk hubungan jangka panjang dengan kalian atau menikahi kalian, seperti itu ya. Jadi aku mohon sambil dibayangin deh seseorang tersebut ya, karena aku mau tarik energinya di sini ya. Oke, sudah aku kocok ya, sudah aku shuffle di sini. Langsung aja aku tebar kartu-kartunya ya. Jadi pernah nggak sih terbesit di pikiran mantan kalian tersebut ya, dulu waktu masih komit dengan kalian tersebut, pernahkah terbesit di pikirannya untuk hubungan jangka panjang bersama kalian atau menikahi kalian kayak gitu ya? Teman-teman, bagaimanapun ini general reading ya, yang aku tarik energi kolektif ya, dari berbagai hari lahir, berbagai tanggal lahir, berbagai jam lahir, berbagai weton, berbagai zodiak, berbagai sio ya. Nah, perbedaan itu yang membuat semakin kecil energi ya, energi kamu yang ketarik ya, atau bisa jadi memang energi atau bisa jadi memang energi kamu nggak ketarik sama sekali. Jadi kalau semisal tidak cocok ya, jangan dipaksa untuk cocok ya. Bila kalian benar-benar ingin energi kalian yang ketarik, silahkan sama aku konsultasi pribadi aja ya. Langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979 ya. Sekali lagi, untuk konsultasi pribadi langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Silahkan sambil dipilih sesuai intuisi kalian ya teman-teman. Karena kalau konsultasi pribadi ya, pasti aku akan minta nama lengkap kalian, foto kalian. Terus kalau misalnya kalian bertanya untuk mantan ya, pasti aku akan minta nama lengkap dan foto mantan kalian. Nah, sedangkan di sini kamu nggak nyerahin nama, nggak nyerahin foto, itu pun dari berbagai kelahiran. Nah, itu yang membuat energi kalian tuh semakin kecil ketariknya, atau bahkan bisa jadi energi kalian tuh nggak ketarik sama sekali ya. Jadi kalau misal nggak cocok, jangan dipaksa untuk cocok. Dan kelemahan YouTube di sini ya, karena ini general dan bisa, jadi ini bisa terbolak-balik energinya ya, atau vice versa ya. Dan ini ya, jadi kalau semisal kamu ingin ya benar-benar energi kamu dan kamu nggak ingin terbolak-balik energinya ya, sama aku personal reading. Karena kalau personal reading nggak akan terbalik energinya. Kenapa? Karena udah tahu namanya, udah tahu fotonya ya, udah tahu wajahnya, jadi nggak akan kebalik. Udah tahu kelahirannya, jadi nggak akan kebalik. Nah, kalau di sini nggak tahu gitu loh ya, nggak tahu ya. Jadi wajar kalau misalnya di sini tuh dikondisikan sendiri saja ya, bisa saja terbalik energinya. Oke. eh Ya, langsung aja deh. Buat kamu yang pilih nomor satu ini ya. Jadi dulu ya, si mantan kalian itu waktu masih komit dengan kalian, pernah nggak sih terbesit di pikiran si mantan tersebut, dulu ya waktu komit ya, pernah nggak sih terbesit untuk hubungan jangka panjang bersama kamu, seriusin kamu hingga hubungan jangka panjang atau menikahi kamu atau berumah tangga dengan kamu gitu loh ya. Ini ada kartu The Star ya, Four of Cup ya, Two of Cup, Two of Pentacles, Ten of Pentacles. Oh my god. Aku melihatnya ya, dulu tuh dia ini teman-teman, apa?
waktu masih hubungan dengan kalian ya, waktu masih komit dengan kalian, saya melihatnya lagi sibuk-sibuknya bekerja sih dia ya, atau kamu masih, kalau posisi kamu masih kuliah misalnya, atau dia kuliah, ini dia sedang sibuk kuliah ya, sedang sibuk dengan akademiknya ya. Kalau udah bekerja berarti sibuk dengan pekerjaannya, seperti itu. Saat komit dengan kalian ya, lagi sibuk-sibuknya gitu loh. Cuman saya ini gini ya, saya melihatnya tuh mantan kamu ya, mantan kamu memang ini serius dulu ya, waktu masih komit sama kamu, dia memang serius mau mencari pasangan hidup ya. Jadi nggak asal pacaran aja ya, nggak asal pacaran aja, sekalipun waktu misalnya nih ya, waktu dia komit sama kamu padahal posisi dia tuh masih mahasiswa misalnya ya, sekalipun dia masih mahasiswa atau belum bekerja, itu sudah komit, maksudnya ada pemikiran ya bahwa aku berpacaran bukan hanya untuk senang-senang, tapi aku mencari calon istri, mencari calon suami gitu loh. Jadi memang serius mencari pasangan hidup gitu loh ya. Cuman kalau semisalnya dia kemudian yakin 100% memilih kamu, enggak gitu loh. Kenapa? Karena waktu itu ya, waktu komit sama kamu, dia juga komit sama yang lain di sini. Ya, terbongkar dong di sini. Ya. Waktu komit sama kalian, ini komit sama yang lain juga gitu loh ya. Nah, ini waktu itu masih di antara dua pilihan ya. Bukan berarti dia ini niat bohong sama kamu, teman-teman. Enggak ya. Ini memang mencari pasangan hidup ya. Ya, sekalipun masih status mahasiswa misalnya, sekalipun masih muda usianya, masih mahasiswa, tapi di pikiran dia itu pacaran bersama kamu waktu itu tuh ya, itu niatnya serius ya, emang mencari pasangan hidup gitu. Cuman di sini masih belum yakin ya, kamu sebagai pilihannya, enggak, belum seyakin itu, dia masih memilih ya. Jadi dia ada pemikiran niat mencari pasangan, cuman tunggu dulu, aku mencari yang terbaik gitu loh di sini ya. Jadi terbesit di sini ya, pernah terbesit. Jadi pernah terbesit ingin hubungan jangka panjang bersama kamu. Cuman waktu itu ada yang lain lagi, sehingga membandingkan siapa nih yang lebih baik ya, kamu yang lebih baik atau dia yang lebih baik, atau sama-samanya kurang baik gitu loh ya. Nah, tapi teman-teman, saya melihatnya waktu hubungan sama kamu, karena ini ada kartu Four of Cup ya, berarti dulu kalian ada pertengkaran ya, sering bertengkar juga ya, saya kesana melihatnya. Nah, ini ada kejenuhan ya, ada kejenuhan, kenapa sih aku sama dia tuh kok mesti gampang tangkar ya, gampang apalagi kalau aku udah deket sama dia malah marahan, nah gitu loh ya. Ya, saya melihatnya hubungan kamu sama dia dulunya sering goyang ya, sering berselisih, karena kenapa? Karena belum belum dewasa ya, belum dewasa. Dan juga di sini ada yang ingin menangnya sendiri juga bisa ya, ingin menang sendiri, ingin benar sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya niat serius ya, niat ingin menikahi, cuman masih memilih gitu ya. Ya, jadi terbesit ya, terbesit. Jadi gini loh ya, waktu masih komit sama kamu ya, kan aku udah bilang ini kamu sama dia sering bermasalah ya, sering bertengkar, saya melihatnya karena ada kartu Four of Cup di sini. Nah, tahu nggak sih, ketika dia sedang berselisih sama kamu, sesungguhnya di pikiran dia tuh berharap hubungan ini tuh baik-baik saja. Dia berharap kamu bisa lunak hatinya, pikirannya gitu loh. Jadi kalau semisal ada yang salah, si dianya tuh dia berharap kamu memaklumi, dia berharap kamu tidak membesar-besarkan masalah gitu loh ya. Ya, karena dia berharap hubungan yang goyang ya, hubungan yang udah tidak stabil, dia berharap stabil di sini ya. Gitu teman-teman. Jadi kurasa dulu dia memang benar-benar cinta sama kamu ya. Cuman masih memilih ya, karena ada yang lain selain kamu. Jadi dia itu punya pilihan lain, bukan berarti dia bohong sama kamu. Sekali lagi, memang ini niat mencari pasangan hidup, cuman mencari yang terbaik gitu loh di sini ya. Jadi apakah dia dulu ya, mantan kamu waktu masih komit sama kalian ya, apakah pernah terbesit di pikirannya untuk menikahi kalian atau berumah tangga dengan kalian atau hubungan jangka panjang bersama kalian? Iya ya, terbesit di sini ya, terbesit ingin hubungan jangka panjang bersama kamu ya. Kalau kamu bertanya cinta, ya dia cinta sama kamu ya, dia cinta, tapi walaupun cinta, ini orang pakai logika ya. Jadi
nggak mau terlalu menuruti perasaannya. Jadi mencari siapa dulu nih yang terbaik gitu loh ya. Dan aku melihatnya dulu waktu kalian masih komitmen, yang bikin goyang ya pekerjaan di sini ya, karena dia sibuk bekerja sehingga ada salah satu yang mencurigai, kenapa sih dia kok nggak punya waktu ya buat aku bla bla bla, padahal sibuk kerja ya. Ya tapi memang memang ada orang ketiga sih di sini. Ya, intinya sesuai judul, apakah dulu dia terbesit di pikiran si dia untuk menikahi kalian? Iya ya, jadi di pikirnya pernah terbesit untuk menikahi kalian memang ya. Selanjutnya sebentar, Pentacles, Cup. Ini energi yang paling kuat dari Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces ya, yang paling kuat. Tapi juga dealing dengan Aquarius tapi kecil energinya, oke. Oh ya, buat kamu yang pilih nomor 1, bila kamu ingin konsultasi pribadi, langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979 ya. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 2 di sini. Mantan kalian ya dulu ya, waktu masih komit dengan kalian, pernahkah terbesit di pikirannya untuk menikahi kalian, untuk berumah tangga dengan kalian, untuk hubungan jangka panjang bersama kalian? Oke, kita lihat kartu-kartunya. Ada kartu The High Practice ya, The Lover, Page of Swords, Knight of Swords, The World. Nah ini yang main-main di sini mah. Makanya tadi aku langsung ketawa begitu aku dapat kartu-kartunya gitu ya. Teman-teman, aku boleh minum ya sebentar ya. Aku pause dulu deh, karena kalau aku kebanyakan ngoceh, biasanya tenggorokan aku kering gitu loh. Bentar ya. Oke, aku sudah minum. Habisnya kalau kebanyakan ngoceh, memang tenggorokan aku tuh kering. Kenapa? Jadi aku ngoceh itu bukan ketika reading aja, tapi mereka yang konsultasi pribadi itu kan ada yang telepon ya kan. Tapi memang sekarang telepon dan video call gitu kan. Jadi aku dari pagi udah ngoceh teman-teman ya. Ya, dari kamu masih tidur aku udah ngoceh karena aku bikin konten itu malam ya. Jadi sebelum subuh aku udah ngoceh ya. Jam 7 pagi aku udah buka konsultasi pribadi ya. Video call dan telepon gitu. Nah, tuh aku tuh udah ngoceh, makanya aku sampai lihat aqua aku ini ya. Aku bisa 3 botol aqua begini loh ya. Mohon maaf ya, rada terganggu karena kalau nggak gitu nggak konsentrasi kalau aku kering tenggorokan aku. Intinya di sini ya, memang ini hanya niat main-main sama kamu ya. Ini tidak hanya main-main sama kamu, tapi juga jahat gitu ya. Ada kejahatan. Kenapa aku berkata jahat ya? Ini jelas di sini ya. Ini memang ada perselingkuhan ya, karena ada The High Practice di sini ya. The High Practice ketemunya The Lover ya. Jadi memang ada yang lain. Ini nggak hanya jahat sama kamu, tapi juga jahat sama yang satunya lagi ya. Jadi nggak hanya bohong sama kamu, tapi juga bohong sama yang satunya lagi gitu ya teman-teman. Ini gini ya, di pikiran dia itu ada keegoan ya. Kalau semisal kamu itu berbohong dari dia ya, atau si orang ketiga tuh berbohong ke dia ya, ini akan sangat marah gitu ya. Jadi di pikiran dia itu maunya kamu tuh setia buat dia ya, termasuk si orang ketiga setia buat dia gitu, nggak mau disakiti dianya. Nah, tapi dia sendiri di belakang kamu menyakiti kamu gitu loh ya. Kurasa ini perselingkuhan ini disimpan baik-baik oleh dia. Kenapa? Karena aku dapat kartu The High Practice di sini teman-teman. Jadi benar-benar tersimpan secara rapi, entah terbongkar sama kamu atau tidak di waktu dulu ya, karena aku tidak melihat di sini apakah terbongkar, nggak melihat di sini ya. Saya tidak melihat terbongkar, tapi memang saya melihat berakhirnya kalian di sini karena memang ketidakseimbangan antara hubungan kamu dan dia, antara kamu dan dia. Jadi kamu berjuang banget ya, si dianya santai gitu loh ya. Maksudnya aku tuh kayak gini, kamu melihat dia tuh santai, jadi kamu merasa berjuang sendirian gitu ya. Kamu merasa komit sendirian, kamu merasa berjuang sendirian, kamu merasa menghidupkan hubungan ini sendirian. Nah itu yang kamu rasakan gitu loh. Padahal yang saya lihat itu ya, ini orang maunya tuh kalian berdua tuh setia sama dia. Nah kenapa dia itu seolah nggak kelihatan ya, maksudnya kayak contoh nih ya, kayak kurang waktu buat kamu ya, contohnya
kayak cuek sama kamu ya gitu loh. Kenapa? Karena dia ada fokus yang lain, karena dia ada cinta yang lain, sehingga fokusnya tuh nggak fokus sama kamu aja. Itu yang membuat dia itu seperti itu teman-teman. Dan kurasa hal-hal seperti itu yang membuat kamu sama dia putus gitu di sini ya. Hal-hal yang aku bilang tadi yang membuat kamu sama dia itu berpisah ya. Kenapa? Karena dia nggak bisa fokus sama kamu, karena dia ada yang lain. Dan saya melihatnya di sini memang baik kepada kamu maupun kepada yang lain tersebut, ini belum siap hubungan yang serius ya. Masih mau senang-senang gitu ya, masih mau main-main dulu di sini teman-teman ya. Ya, gitu loh. Bahkan dia sendiri di sini sebenarnya ya belum yakin betul dengan perasaan dia ke kamu ya. Dia sendiri belum yakin betul dengan perasaannya kepada si orang ketiga. Jadi sekedar senang-senang aja ya. Sekedar ya gitu-gitu aja gitu ya. Aku punya pacar ya, aku nikmatilah masa muda aku gitu loh ya. Senang dong aku punya pasangan bisa gini bisa gitu ya. Tapi kalau menikah ntar dulu deh, aku belum siap. Nah, gitu loh di sini ya. Jadi memang sudah dari awal seperti itu. Jadi belum ada kesiapan menikah ya. Belum niat serius sama kamu. Kalau pengen menikah sih pengen menikah lah ya. Pengen menikah sebenarnya, tapi nggak sekarang, tunggu dulu gitu loh. Jadi masih maunya tuh senang-senang pacaran, layaknya anak muda gitu loh di sini ya. Saya kesana melihatnya. Jadi intinya di sini apa ya? Memang pengen menikah tapi bukan bukan apa ya? Belum terpikirkan menikah sama kamu di sini. Ya. Tapi gini loh ya. Ini ada pemikiran gitu ya. Aku nggak mau terlalu sejauh itu gitu loh ya. Kalau aku mau nikah ya pasti aku menikah gitu. Tapi tunggu dulu ya. Nah, aku nih belum benar-benar serak sama diantara dua orang ini ya. Jadi hanya sekedar hiburan, senang-senang kayak gitulah di sini. Jadi nggak pernah terbesit di pikiran dia itu mau menikahi kalian berdua, di sini nggak ada gitu ya. Kalau pengen menikah sih pengen menikah gitu ya. Tapi tidak tidak bersama kamu ya, tidak bersama si orang ketiga itu. Nah, bersama kamu tuh tunggu dulu deh, aku masih mau senang-senang aja, aku mau pacaran aja, nikahnya gampang ntar aja gitu ya. Masih kurang, entah ini merasa kurang umur atau gimana ya. Tapi memang ini sebagian besar ini memang masih muda sih ya. Tapi memang di sini terus terang ya, perasaan dia ya kepada kalian berdua itu nggak yakin, belum pas gitu teman-teman ya, belum pas. Ibaratnya kalau lingkaran ya, ini belum belum bulat gitu ya, masih masih putus kayak gini, jadi belum begini gitu loh. Nah, kira-kira kayak gitu gambaran perasaan dia kepada kamu maupun kepada orang ketiga. Jadi tidak pernah terbesit mau hubungan jangka panjang sama kamu, tapi seneng-seneng aja dulu, ya udah jalani aja dulu gitu, selayaknya anak muda yang hanya pacaran aja, mengisi waktu hari-hari dia dengan kesenangan ada pasangan gitu loh, gitu aja. Tapi nggak pernah sejauh itu kayak berumah tangga tuh, nggak di sini ya. Oke. Oke teman-teman, langsung aja sword ya. Dot. Ini yang paling kuat tuh dari Gemini, Libra, Aquarius ya. Sebentar. Oh, ini yang paling kuat banget Gemini ya. Gemini kuat banget. Jadi di situ yang paling kuat Gemini, Libra, Aquarius ya. Cuman dari tiga itu yang paling kuat Gemini gitu ya. Tapi kamu juga dealing dengan Pisces dan Capricorn ya. Oke, teman-teman, selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 3, pernahkah mantan kalian terbesit di pikirannya ya untuk menikahi kalian ya, untuk berumah tangga dengan kalian, untuk hubungan jangka panjang bersama kalian ketika dia ini komit sama kalian dulu ya. Ini ada kartu date ya. Sebentar. The Hierophant, Six of Cup, Seven of Swords, Seven of Cup. Oke. Jadi gini teman-teman, ini ada ketidakseimbangan. Kalau yang nomor 3 di sini, saya melihatnya kayak apa ya? Ini kayak membandingkan gitu ya, membandingkan kamu dengan orang di masa lalu, ya. Ketika dia komit sama kamu di sini, saya melihatnya sebentar. Ini apa? Dia ini gini loh ya. Ya udah deh, jalani gitu ya, karena dia merasa ya. Saya melihatnya ini tadinya ya itu benar-benar cinta kepada orang di masa lalu gitu ya. Dan saya melihatnya ini ada kekecewaan ya di hubungan sebelumnya.
sebelum kenal sama kamu gitu loh ya. Nah akhirnya di sini dia mau komit sama kamu gitu kan, dan dia males gitu ya mau tengok sama orang di masa lalu. Nah ketika menjalani hubungan sama kamu, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih nggak enak dibanding sama si mantan di sini ya. Ya, ini yang aku bilang ketidakseimbangan. Jadi dia kayak merasakan bersama kamu itu banyak aturan di sini. Ya, sekali lagi, bersama kamu banyak aturan. Dan aturan itu kayak terlalu ketat ya, terlalu kaku. Bagi dia kayak gitu sih. Intinya nggak cocok bagi dia di sini ya. Pemikiran kamu ya itu nggak cocok bagi dia. Jadi terlalu kaku ya, pemikiran kamu itu terlalu berkutat pada peraturan dan rasanya kaku gitu. Jadi nggak nyaman kata dia. Nah, kata dia tuh ya, aduh ya aku tuh kalau ini sama si mantan ada masalah ya. Saya nggak mau melihat sejauh itu masalah apa dengan si mantan di sini. Intinya tuh setelah menjalani hubungan sama kamu, ternyata kok lebih nggak enak ya sama pasangan aku saat ini. Maksudnya sama kamu ya. Jadi dia merasa bersama kamu itu kok merasa lebih nggak enak gitu ya, setelah aku jalani dan setelah aku bandingkan masih lebih baik bersama si mantan aku ya. Ya gitu loh teman-teman. Karena di sini berbicara tentang kebebasan dan apa peraturan ya ya. Jadi kalau sama si mantan di sini lebih bebas, kalau sama kamu rada ketat di sini. Sekali lagi sama kamu rada ketat. Nah itu yang membuat dia itu berpikiran mending sama mantan tuh, lebih enak sama mantan. Ternyata kalau aku udah tahu setelah aku jalani hubungan sama dia, setelah aku tahu dia ya, selama aku kenal dia, selama aku menjalani hubungan ini bersama dia, aku tahu dia, ternyata lebih enak komit itu sama si mantan gitu loh. Aku ke sana melihatnya ya. Gitu teman-teman. Jadi tadinya ini orang memang terbesit di pikirannya ya, memang bener-bener gitu ya niat serius sama kamu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, otomatis kan dia kan tahu watak kamu ya, semakin kenal watak kamu, kepribadian kamu, karakter kamu. Nah dia merasakan semakin tajam perbedaannya gitu loh. Nah akhirnya dia berubah goyang, yang memang tadinya terbesit memang ya, setelah itu enggak di sini malah dia tuh berpikiran ya, kamu ternyata tidak lebih baik dibanding mantannya. Karena kenapa? Karena pemikiran kamu yang kaku ya. Coba aja kamu introspeksi diri, selama ini tuh kamu gimana ya, karena dia merasa kaku di sini ya. Kamu terlalu berkutat pada peraturan, dan peraturan itu kaku gitu, rasanya nggak, bikin dia nggak enak, risih gitu loh ya. Dia tuh pengennya menjalani hubungan itu nggak terlalu yang terikat ya, nggak terlalu kaku, nggak terlalu yang pakai aturan. Dia nggak mau. Dia itu pingin hubungan itu santai teman-teman ya, santai, yang penting lancar gitu loh ya, nggak perlu yang begitu-begitu kayak kamu yang dia merasa seolah ada peraturan dari kamu. Justru ya itu bikin dia risih, dan itu apa bikin dia ingin kabur dari hubungan ini gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi tadinya di awal-awal dia nih memang serius sama kamu, memang ada keinginan nikah sama kamu ya, memang terbesit menikahi kamu. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin terasa ketajaman perbedaan kalian di sini ya, karena peraturan tadi. Akhirnya dia nggak mau gitu ya, akhirnya dia ingin pergi dari hubungan ini. Bahkan dia membandingkan kamu dengan orang di masa lalu. Katanya kamu ternyata orang di masa lalu ternyata lebih baik dibanding kamu gitu loh ya. Oke. Jadi intinya tadinya terbesit menikahi kamu, tapi setelah itu enggak ya, malah pengen kabur dari hubungan ini gitu loh ya. Kap sebentar ya. Ini tuh yang paling kuat dari C ya. Kok C? Kadang suka keluar ya bahasa Jawaku, sorry ya. Di sini kamu dealing dengan Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Energi yang paling kuat dari Scorpio ya. Kamu juga dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius ya, dan Taurus, tapi kecil banget energinya. Oh ya, buat kamu yang pilih nomor 3, bila kamu ingin konsultasi pribadi, langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Aku mohon jangan telepon, tapi langsung chatting di WhatsApp aku. Itu buat kamu yang serius ingin konsultasi pribadi. Jadi bukan untuk ngobrol, bukan untuk curhat ya, tapi serius konsultasi pribadi sama aku, oke?
Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye-bye.